Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Okey, hari ini kita lanjut. Dengarkan. Ini bacanya al-jumlatul ismiyatu, ini al-jumlatu al-fi'liyatu, atau sering di bahasa Indonesia kan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Apa bedanya? Mudah sekali. Dapat saja sikit saja teorinya, selesai semua itu. Okey. Jumlah ismiyah itu kalimat yang didahului oleh kata benda, isim. Kalau fi'liyah itu didahului oleh fi'il dulu baru isimnya. Gitulah kira-kira. Okey, tengok perhatikan. Contoh. Jumlah ismiyah itu isinya mubtada khabar, fi'liyah itu isinya fi'il dengan fa'il. Apa itu mubtada khabar, apa itu fi'il fa'il? Perhatikan baik-baik. Contoh. Makanya tadi saya sebutkan bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim, kata benda. Dhamir itu termasuk kata benda. Dhamir huwa huma hum sampai dengan ana nahnu itu kata benda atau isim. Kalau pembahasan lebih luas lagi dia disebut dengan isim ma'rifah. Perhatikan. Contohnya ana azhabu. Ingat, asli kalimat azhabu adalah zahaba yadhabu. Okey, huruf ya bisa diganti dengan alif, ta tetap ya diganti dengan nun. Kapan dia diganti? Tergantung pada dhamirnya apa. Dah? Karena ini ana, maka huruf ya-nya diganti dengan alif. Ana adhabu. Ananya isim kata benda terletak di awal kalimat, namanya mubtada. Setelahnya ada fi'il mudhari, namanya khabar. Gabungan ana adhabu lah disebut dengan jumlah ismiyah. Okey? Terus al-muslimu. Al-muslimu juga isim. Tanda dia isim adalah ada alif lam di depan. Terletak dia di awal kalimat. Saya sudah pernah ngasih materi tentang isim marfu. Jadi isim marfu kalau terletak di awal kalimat namanya mubtada. Fi'il yang datang setelahnya namanya khabar. Al-muslimu yadhabu. Kenapa yadhabu bukan adhabu? Di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Karena pada al-muslimu itu terdapat dhamir huwa, dia laki-laki. Kalau sudah huwa, maka huruf ya-nya tetap menggunakan huruf ya. Al-muslimu yadhabu. Paham Al-muslimu isim marfu di awal kalimat namanya mubtada. Fi'il yang datang setelah isim marfu namanya khabar. Gabungan antara mubtada dengan khabar namanya jumlah ismiyah. Okey, tengok. Al-muslimatu, perempuan. Alif lam di depan, dhammah di belakang. Isim marfu. Dhamirnya hiya. Sudah pernah saya jelaskan. Kemudian fi'il mudhari'nya huruf ya-nya diganti dengan huruf ta. Al-muslimatu tadhhabu. Al-muslimatu mubtada karena isim marfu di awal kalimat. Tadhhabu fi'il mudhari jadi khabarnya mubtada. Gitu kira-kira. Gabungan antara mubtada dan khabar disebut dengan jumlah ismiyah. Terus yang fi'liyah macam mana? Tinggal kamu ganti saja. Paling mudah. Dengarkan. Kalau ismiyah didahului oleh isim, kalau fi'liyah didahului oleh fi'il. Tengok kalimatnya. Fi'il, fa'il. Okey. Untuk sementara ini kita terjemahkan saja. Mubtada dengan fa'il itu artinya pelaku. Bedanya kalau pelakunya di depan disebut dengan mubtada, kalau pelakunya datang setelah kata kerja disebut dengan fa'il. Contoh misal gini. Saya membaca buku, saya di depan, berarti dia mubtada. Tapi kalau sayanya datang setelah kata kerja misalkan sudah membaca saya sebuah buku misalkan, anggaplah gitu. Sudah membaca itu kata kerja, sayanya pelaku datang setelah kata kerja namanya fa'il. Okey Jadi mubtada dengan fa'il itu terjemahan sementaranya adalah pelaku. Kalau pelakunya datang di awal kalimat namanya mubtada. Kalau pelakunya datang setelah kata kerja namanya fa'il. Perhatikan baik-baik. Saya sudah pernah jelaskan dulu bahwa ana itu
kalau dia marfu bentuknya bisa ana, bisa jadi tu. Mudah-mudahan kamu masih ingat. Kalau anta jadi ta, kalau anti jadi ti. Kapan digunakan ta, ti, tu nih? Nih, di sini inilah cara menggunakan. Perhatian. Ini artinya saya sedang pergi. Kalau misalkan didahului oleh fi'il, macam mana jadi kalimat itu? Perhatikan. Tidak boleh ditulis dengan, tengok, nih larangan. Tidak boleh ditulis dengan zahaba, ana, atau yadhabu, ana. No, salah. Kenapa salah? Karena ana ini itu wajib datang di awal, tidak boleh datang setelah kata kerja. Dah, jadi kalau ana datang setelah kata kerja, macam mana ceritanya? Ananya dihapus. Hapus, diganti pakai apa dia? Diganti pakai tu. Macam mana cara menulisnya? Tengok, perhatikan. Aslinya adalah zahaba yadhabu. Nah, kita ambil nih yang paling depan. Jangan yang ini. Nah, tengok, apa yang berubah? Ba-nya sukunkan, tambah tu, zahabtu. Ya, jadi kalau domir huwa huma hum sampai dengan ana nahnu itu kamu jadikan dia sebagai pelaku yang datang setelah fi'il, maka bentuknya tak boleh lagi ana huwa huma. Tak, no. Ana jadi tu, anta jadi ta, anti jadi ti. Sudah pernah saya jelaskan sekilas. Dah. Selanjutnya, al muslimu yadhabu. Nah, jadi yang agak ribet itu yang ini. Yang bentuknya domir, ini agak ribet. Ya. Karena nanti dia kalau datangnya setelah kata kerja itu berubah bentuk, agak ribet tapi mudah. Yang paling mudah, betul-betul mudah itu yang macam ini nih. Nah, yang kata benda, pakai alif lam di depan, harokatnya dhammah, isim marfu, paling mudah. Macam mana mudahnya? Tinggal kamu ganti saja. Kalau dia di depan namanya mubtada, dah. Tapi kalau dia datang setelah kata kerja ini namanya fa'il. Tuh, tengok contoh. Dah, tengok. Al muslimu yadhabu. Asli kalimatnya zahaba yadhabu. Fa'ilnya macam mana cara membuat jumlah fi'liyahnya? Mudah saja. Kamu pilih, ingat, domirnya hanya domir huwa atau hiya saja. Domir huwa atau hiya saja, tak boleh yang lain. Tak boleh domir ana, anta, tak boleh. Ya. Jadi Anda tinggal pilih saja. Anda mau gunakan fi'il madhi, ya silahkan, zahaba al muslimu. Ya. Atau Anda ingin menggunakan fi'il mudhari, silahkan, yadhabu al-muslimu. Jadi barang kita. Dah? Paham ya? Yang ini paling mudah. Al-muslimu yadhabu, jadikan fi'liyah, tinggal ganti. Ini taruh di belakang sini. Yadhabu al-muslimu. Atau zahaba al-muslimu. Domirnya huwa. Nah, domirnya cuma ada huwa dengan hiya saja. Terakhir, al-muslimatu tadhabu. Jadikan dia jumlah fi'liyah, mudah saja. Ininya taruh di belakang. Jadinya tadhabu al-muslimatu. Ingat, ini dhamir hiya. Kenapa hiya? Karena dia perempuan. Jadi dhamirnya cuma ada huwa dengan hiya saja. Tengok yang fi'il madhinya. Kalau yang ini tadi kan mudah saja. Dhahaba al-muslimu. Kalau yang perempuan macam mana? Setelah huruf terakhir ini tinggal tambahkan ta sukun, ta sukun, selesai. Kalau misalkan kalimatnya adalah nadhara, dah, tinggal tambahkan ta sukun. Nadharat al-muslimat, atau fi'il madhi tadhhabu al-muslimat. Okey, paham ya? Jadi yang ini tadi, ini agak sedikit rumit tapi mudah saja karena pernah saya terangkan. Yang ini yang paling mudah. Tinggal kamu tukar posisi saja. Ya, tinggal tukar posisi saja. Ya. Kemudian untuk membuat jumlah fi'liyahnya, fi'ilnya itu domirnya kalau tak huwa hiya, mau fi'il madhi kah atau fi'il mudhari. Kalau dia laki-laki maka huwa, kalau dia perempuan pakai hiya. Cara bikin hiya, tengok. Fi'il mudhari'nya dirubah menjadi huruf ta. Ya, di depan. Kalau dia fi'il madhi, ta-nya dipindahkan di paling belakang, sukun kan. Jadilah kawan. Paham ya? Nah, kalau misalkan maf'ul bih itu apa? Objek. Macam mana cara membuatnya? Mudah saja. Maf'ul bih itu isim marfu, isim ma'rifah yang harokat terakhirnya fathah.
Misalkan al-kitabu jadi al-kitabah, al-qalamu jadi al-qalam. Ya, objek. Apakah pergi ada objek? Tidak. Pergi tidak butuh objek. Kita kasih contoh yang kalimatnya butuh objek. Macam mana? Contoh misalkan qara'a. Al-muslimu yaqra'u. Qara'a yaqra'u, mana qara'a yaqra'u? Qara'a yaqra'u artinya membaca. Apa yang dia baca? Al-kitabah. Al-muslimu yaqra'ul kitabah. Kalau fi'liyahnya macam mana bunyinya? Tinggal sebutkan fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Qara'a. Qara'a al-muslimu al-kitabah. Atau yaqra'u al-muslimu al-kitabah. Selesai, ila akhirih. Mudah saja, sangat-sangat mudah. Oke. Dengarkan, kamu harus fokus pada ini. Kalau pelakunya adalah kata ganti atau dhamir, terletak di awal kalimat, dia tidak ada yang berubah, tetap huwa huma hum sampai dengan ana nahnu. Tapi begitu dia ditaruh setelah fi'il, maka ana huwa hiyanya sudah tidak ada lagi. Dia sudah berubah wujud menjadi, kalau ana jadi tu, anta jadi ta, jadi ta. Kalau anti jadi ti, nahnu jadi na. Sudah, itu saja dulu. Jadi kalau misalkan nahnu nadhabu, ismiyah, fi'liyahnya adalah dhahabna. Ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak paham silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.